Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kopi TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu, karena masih banyak juga yang bertanya tentang masalah-masalah dalam ternak murai batu. Yaitu adalah penyebab murai batu sulit jodoh, ya. Jadi teman-teman harus perhatikan beberapa hal ini, karena mungkin kalau misalkan keadaan murai batu teman-teman sekarang sulit jodoh dan sebagainya, ya bisa saja ada salah satu rincian yang akan kita sampaikan di sini ataupun komponen-komponennya sesuai dengan masalah murai batu teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengatasi dengan sesuai dengan kondisinya gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu yaitu karena masih muda, ya. Jadi murai batu yang masih muda biasanya alat reproduksinya juga belum matang dan biasanya juga belum birahi ya jatuhnya. Dan kebanyakan murai batu muda itu matangnya kalau sudah mulai ganti bulu pertama kali atau dua kali ya. Nah, tapi kalau masih pastol ya, itu jarang sekali ya, walaupun ada satu dua yang bisa langsung jodoh dan menghasilkan anakan ya. Nah itu. Kemudian yang kedua sudah saya jelaskan tadi, itu belum birahi. Nah, jadi di sini mungkin murai batunya yang sudah dewasa kan, wah punya saya udah dewasa tapi masa belum birahi juga ya. Tetap ya bisa saja si murai batu teman-teman belum birahi karena kondisi ya. Entah itu kondisi dari pakannya mungkin standar-standar sehingga tidak ada penunjang murai batu untuk jadi birahi. Kemudian kondisi tubuhnya atau lagi ganti bulu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu jantan atau betina mau ganti bulu. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi sedikit. Jadi murai batu betina ataupun jantan kalau mau ganti bulu itu dia nggak ada pikiran untuk berproduksi ya. Jadi rata-rata dia banyak diam dan malas gerak dan malas bunyi ya. Kemudian ya seperti itulah ya, nanti timbul ngelemak biasanya kalau kita paksakan, karena kan kalau kita kondisinya bingung lihat si murainya, loh kok nggak nelur-nelur, loh kok nggak kawin-kawin ya, akhirnya tambah lagi porsi, akhirnya murainya kegemukan padahal kondisinya dia lagi mau ganti bulu. Nah, itu perlu teman-teman ketahui juga. Kemudian yang keempat, bulu belum kering dari selesai mabung. Nah, jadi yang keempat ini juga mempengaruhi. Mungkin wah mas punya saya udah ngurak malahan tapi masih belum juga ya. Tetap kalau kondisinya baru habis mabung ya, baru habis mabung, itu biasanya bulunya belum kering dan si jantan atau betina juga bakal belum siap untuk berproduksi. Jadi teman-teman harus nunggu ya, biasanya nggak tentu ya, saya nggak bisa pastikan, cuma kisaran lamanya itu mulai dari 1 sampai 3 bulan setelah bulu kering ya. Ingat, setelah bulu kering. Jadi bagaimana cara lihat bulu udah kering apa belum ya, itu dari kondisi si murai batunya udah gacor, udah ngerayu-ngerayu dan sebagainya. Tapi kalau belum kering biasanya, kalau baru habis walaupun sudah full, ekornya udah full, sayap semua bulu udah full, tapi masih malas, nah itu tandanya belum kering ya. Jadi teman-teman harus rawat dulu supaya murai batunya bisa kembali normal atau sehat ya. Kemudian yang kelima itu adalah stres ya. Murai batu stres yang pastinya sudah di luar itu semua ya. Ya pastinya dia nggak akan birahi. Kemudian si jantan ataupun betina nggak tentu ya, kadang kejar-kejaran, kadang terbang sana sini ya, namanya burung stres, kadang matung. Nah itu dia, itu namanya burung stres. Jadi burung stres pun susah untuk dijodohkan ya teman-teman, karena murai batu yang siap dijodohkan itu adalah murai batu yang memang benar-benar siap ya.
tidak ada masalah ya, seperti bulu tadi, kemudian kondisi sudah mapan ya. Nah itu harus siap semua, harus matang. Nah baru makannya juga ya. Nah yang kelima ini perlu teman-teman ketahui. Kemudian yang keenam, bisa saja dari kekurangan pakan atau pakan tidak sesuai dengan si murai batunya ya. Contoh, yang pakan seharusnya full bisa sampai menjelang malam, tapi di siang hari udah habis. Nah itu pemicunya nanti balik lagi ke nomor 5, yaitu stres ya. Dan kembali lagi ke nomor 2, jadinya nggak birahi lagi gitu loh. Hilang dia karena udah stres, karena kekurangan pakan, dan di samping itu nanti malah timbullah penyakit-penyakit lain, entah nyilet dan sebagainya. Jadi pakannya juga harus disesuaikan ya guys ya, jangan sampai kurang dan juga jangan berlebihan. Kemudian tadi kekurangan pakan atau pakan tidak sesuai, misalkan pakannya ini udah basi, teman-teman kasih ya, ataupun pakannya ini murai batu kurang suka. Contoh aja jangkrik yang sudah berbulu, itu rata-rata murai batu kurang suka ya teman-teman, dan yang lainnya lah pokoknya yang membuat murai batu mogok makan. Nah kemudian teman-teman yang ketujuh, gangguan dari luar kandang ya. Teman-teman harus perhatikan, gangguan luar kandang itu sangat berbahaya. Kalaupun sudah berproduksi, si murai batu juga masih akan bermasalah kalau ada gangguan di luar kandang ya, entah buang telur dan sebagainya ya. Karena gangguan luar kandang ini juga memicu murai batu stres ya. Jadi balik lagi ke yang poin sebelumnya tadi ya, kalau murai batu sudah stres, si murai batu nggak bakal jodoh apalagi dia mau produksi. Itu teman-teman sekalian. Nah kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu kondisi murai batunya ini banyak kutu atau tidak sehat. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Kalau banyak kutu itu, kalau saya perhatikan dulu itu biasanya murai batu banyak diam. Kalau jantan ya rentan sekali. Kalau jantan itu, karena ekornya panjang ya, apalagi kalau di bawahnya tanahnya nggak pernah dibersihin ya, kotorannya nggak pernah dibersihin. Sehingga kutunya itu naik dari ekor dan terus terus ke tubuhnya ya. Kalaupun dia udah jodoh pun malah makin bahaya lagi ya, jadi jantan betina. Nah itu juga pemicu murai batu sulit jodoh ya. Kalau banyak kutu, gangguan dari luar kandang, kekurangan pakan, stres dan sebagainya, itu murai batu nggak bakal mau berproduksi. Jadi teman-teman sekalian harus perhatikan beberapa hal tadi, dan mungkin masih ada hal lain yang belum masuk dalam video ini. Cuma teman-teman harus selalu siaga dan selalu cari tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.